Shalom Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Satu program renungan singkat yang akan memberkati kita malam hari ini sebelum kita beristirahat tidur dalam damai sejahtera Tuhan Yesus. Dan bersyukur malam hari ini kita akan membahas satu kalimat bijak yang terdapat di dalam Amsal 10 ayat 14 yang berkata, orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Baik Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, orang yang bijak adalah orang yang selalu mau belajar dalam situasi dan kondisi apapun yang dihadapin. Orang yang bijak adalah orang yang selalu mau belajar. Di dalam perjalanan hidupnya tentunya ada banyak hal yang sudah kita alami bersama. Dan orang-orang yang bijaksana ini adalah orang yang selalu menyimpan setiap pengetahuan yang dia dapat, dan bukan hanya menyimpan saja, tapi juga memfilter setiap pengetahuan yang dia dapat, bahkan menyimpannya di dalam hatinya, dalam pikirannya, supaya kalau dia menghadapi situasi dan kondisi yang sama, yang berulang-ulang, dia akan tahu bagaimana jalan keluarnya. Dan sebaliknya, dia juga bisa memberi solusi atau jalan keluar bagi rekan-rekan yang lain, bagi teman-teman yang lain, untuk bisa melalui atau melewati setiap tantangan dalam hidup mereka. Dan orang yang bijaksana seringkali kita sebut dengan orang yang sudah banyak makan asam garam dalam kehidupan ini. Mungkin orang yang sudah berusia lebih lanjut dari kita, orang yang sudah ahli dalam bidangnya, atau orang yang memiliki pengalaman yang banyak dalam hal tertentu, yang bisa kita anggap sebagai orang yang memiliki pengetahuan yang banyak, yang bisa menjadi tempat kita bertanya. Mungkin ada beberapa di antara kita yang pernah mengalami hal-hal seperti ini. Saya berikan satu contoh. Mungkin kita pernah terjerat dalam hutang kartu kredit dan hutang-hutang yang lain. Tentunya pada saat kita mengalami kejadian tersebut, saat kita ada di dalam jerat hutang yang mengikat, kita ada dalam tekanan yang sangat berat, di mana hidup kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran bagaimana menyelesaikan hutang tersebut, bagaimana melanjutkan kehidupan ini, apa yang harus saya lakukan. Bapak Ibu Saudara tidak menemukan jalan keluar, lalu mulai kembali kepada Tuhan, lalu mulai berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mulai buka jalan. Lalu Bapak Ibu Saudara mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk bisa menyelesaikan segala permasalahan tentang hutang piutang ini. Tentunya cara-cara yang pernah Bapak Ibu Saudara lakukan, jawaban Tuhan dari doa Bapak Ibu Saudara bagaimana menyelesaikan masalah-masalah seperti itu bisa menjadi satu pengetahuan yang luar biasa, berarti, berharga dalam hidup kita, supaya kita tidak mengalami hal yang sama. Bahkan kita bisa memberi nasihat kepada orang lain supaya tidak mengalami hal yang sama dengan yang kita alami. Dan firman Tuhan berkata, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Mari kita baca satu ayat referensi yang terdapat di dalam Roma 15 ayat 14. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk menasehati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memiliki pengetahuan, maka kita juga harus menjaga mulut kita. Mulut yang menjadi sumber segala sesuatu yang kita ucapkan itu bisa menjadi hal yang positif atau hal yang negatif. Dan firman Tuhan dalam Roma 15 ayat 14 tadi mengatakan, kalau kita memiliki pengetahuan, maka kita akan mempergunakan pengetahuan kita itu untuk saling menasehati. Saya yakin Raja Salomo menuliskan kalimat bijak ini bukan karena dia mengada-ngada, bukan karena dia mengarang-arang, tapi dia melihat ada banyak kenyataan bahwa orang yang tidak memiliki pengetahuan, yang bisa disebut dengan sebagai orang bodoh yang tidak mengerti apa-apa, tapi terlalu banyak bicara, maka apa yang dia ucapkan itu bisa menjadi hal yang merusak. Mungkin sebagai contoh begini, waktu awal-awal pandemi Corona atau COVID-19 menyerang berbagai negara di seluruh dunia, ada satu kelompok orang yang berkata bahwa supaya tidak bisa kena COVID-19 ini, kita harus minum disinfektan, kita harus minum obat-obatan tertentu. Lalu mereka mulai melakukan apa yang mereka yakini sebagai kebenaran. Tetapi akibatnya apa? Banyak di antara mereka yang melakukan hal seperti itu malah menjadi meninggal dunia karena
perkataan yang salah, statement yang salah, keterangan yang salah, yang dikeluarkan oleh orang yang tidak memiliki pengetahuan, yang disebut dengan orang bodoh. Nah, apakah kita menjadi orang yang seperti itu atau tidak? Itu adalah pilihan dari kita. Jika kita tidak memiliki pengetahuan atau kapasitas dalam hal-hal tertentu, maka sebaiknya kita menjaga mulut kita dari berkata-kata tentang hal-hal yang tidak baik atau tidak benar. Kita akan baca satu ayat di dalam 1 Timotius 6 ayat 20 yang berkata demikian. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu, hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Ayat ini sudah jelas, di mana pengetahuan ini bisa menjadi satu sumber pertentangan satu dengan yang lain, karena tiap-tiap orang merasa pengetahuannya yang benar. Tapi Rasul Paulus menasihati Timotius supaya menghindari segala macam omongan yang kosong dan tidak suci, bahkan menghindari pertentangan-pertentangan. Ini sama dengan yang ditulis di dalam Amsal 10 yang kita baca tadi, yaitu Amsal 10 ayat 14 yang berbunyi, orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaannya mengancam. Biar firman Tuhan malam hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita selalu menyimpan pengetahuan yang baik dan kita bisa pergunakan itu untuk hal yang baik pula. Lalu kita harus menjaga perkataan kita, bahkan menghindari omongan-omongan yang kosong, omongan-omongan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang tidak suci, perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, bahkan pertentangan-pertentangan yang bisa terjadi karena satu orang dengan orang yang lain menganggap bahwa dirinya lebih berpengetahuan. Tapi kita belajar untuk menjadi orang yang bijaksana, rendah hati, untuk kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada, dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, dan nama Tuhan Yesus yang akan dipermuliakan. Puji Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan yang bisa kita pelajari malam hari ini. Selamat beristirahat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.